Hari ini people, ketika kami tanya, are you ready? Maka jawaban semuanya adalah dua kata, yes sir. Tapi syarat menjawabnya adalah, you harus menjawabnya dengan dua senjata. Apa itu? Smile face, smile voice. Kekurangan komunikasi santri itu ketika bicara no smiling. La tabassuma fi wajhi. Dia bicara tak ada senyuman. Dia bicara semangat banget maksudnya tapi nggak ada senyuman. Jadi dua senjata, keep on your mind, smile face and smile voice. Antum katakan yes sir, sambil tersenyum itu indah banget. Buktikan hari ini people, getarkan nirobito dengan suara antum. Are you ready? Yes sir. Are you ready? Yes sir. Amazing, I like it. Karena antum sudah menunjukkan energi positif lewat senyuman antum. Smile face and smile voice. Antum bertanya Pak Happy, kalau smile face saya tahu sambil tersenyum. Kalau smile voice apa Pak Happy? Smile voice itu orang di luar sana akan mengatakan, hai itu Happy Chandra, pasti ngomongnya sambil tersenyum. Walaupun dia nggak di sini, hanya mendengar suaranya saja. That's smile voice. Komunikator yang hebat, dia bicara dengan smiling. Antum datang ke bank, dia mengatakan tellernya, Assalamualaikum Pak Happy Chandra, apa kabar pagi hari ini? Smiling. Tidak ada seorang petugas bank, dia berbicara tanpa senyuman. Assalamualaikum Pak, Pak sehat gak? Dia aja nggak sehat tau. Antum ingin menjadi influencer, guru, dosen, apapun profesimu. Ketika bicara, show your smiling. Apakah semuanya semangat? Smiling. Kalau antum bicaranya, Assalamualaikum, tolong teman-teman semangat ya. Ini penting loh. Dia aja nggak penting banget di situ. Buktikan ya, dua senjata, smile face, smile voice. Are you ready? Yes! Duduk dengan tenang people, saatnya introduction. It's me, Happy Chandra. Antum datang ke Istana Bogor, nama saya bukan Happy. Banyak kawan-kawan kami kemarin ke Monas, antum, Reza ke Monas. Antum datang ke istana, maaf saya mau ketemu Pak Happy. No one knows, lah dia Arif. Tapi nama saya di sana adalah Chandra. Dari mana itu Chandra saya temukan? Saat saya siaran di Radio Gontor FM, sejak tahun 2002 sampai 2007. Di Suwargo saya siaran, nama saya adalah Chandra. Tapi antum datang ke Sentul Bogor, nama saya adalah Happy. Jadi saya, kalau di darat nama saya Happy, kalau di udara nama saya Chandra. Jadi anak hidup di dua alam kawan. Antum tanya lagi, nanti ada segmen tanya jawab dengan moderator. Tak ada lagi yang bertanya kayak gini. Ustadz apa Ustadz? As-su'al ba'da. Kenapa nama antum Happy Ustadz? Anak jawab sebelum antum tanya. Kenapa nama anak Happy? Karena dulu waktu lahir, anak tidak menangis badan. Ada asbabun nuzulnya Ustaz. Jadi pas brojol, anak langsung tertawa. Materi MC, materi public speaking di mana-mana pasti ada pertanyaan ini. Tak ada lagi yang bertanya ini. Anak akan jawab sebelum kau bertanya. Cari pertanyaan lain. Ustaz apa Ustaz? As-su'al ba'da. Antum sejak kapan ngomong kayak gini depan orang? Anak jawab sebelum antum tanya. Anak mulai bicara hari ini. Pegang mikrofon depan manusia. Adalah sejak kelas 3 SD tahun 90. Padahal anak otak kirinya lebih dominan dibandingkan otak kanan. Waktu SD anak pendiam brother. Waktu SD anak jarang bicara di depan. Waktu SD kalau di kelas pasti duduk paling belakang terhalang oleh semua kepala. Anak takut disuruh maju ke depan. Kok tiba-tiba bapak menyuruh saya untuk tampil di atas panggung kecil terbuat dari kayu dan bambu. Anak gagal hari itu. Itu kertas sudah dibikin oleh ibu selama 1 minggu. Biar anak bisa tampil depan banyak orang. Ibu pengen lihat kau bisa tampil depan banyak orang. Ibu menulis selama 1 minggu. Berapa lembar kah? 15 lembar bolak-balik. Anak lihatnya ada stres badan. Anak hafalkan per paragraf, datang azan maghrib, panggungnya hanya 1 meter, terbuat dari kayu dan bambu. Aku berdoa di belakang panggung, ya Allah, mudah-mudahan anak bisa tampil di depan mereka. Apa yang terjadi? Anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6, 18 Februari Rabu malam Kamis hari itu,
itu mimpi buruk bagi anak. Anak gagal tampil depan mereka. Sebelum anak bicara, anak-anak SD itu mereka teriak sambil mengatakan, turun, MC-nya turun, turun, turun. Anak Auf Jidan di situ kawan. Mangga foto ini. Apa salahku ini? Di situ ibu mengatakan dari depan tanpa suara hanya dengan jempolan tangan. Bapakku menyelusup dari sekian kerumunan orang. Di atas di depan panggung itu bapak mengangkat jempol dengan ibu. Dia mengatakan, udah mati anak enak kali bapakku ini. Dia yang nyuruh, anak tersiksa di atas panggung. Kepala desanya itu orang Batak gitu. Kalau antum bilang, Ustaz antum masih seingat itu. Nah, ritme cerita itu masih anak ingat sampai hari ini. Kepala desanya orang Batak. Bapak mengatakan, ayo nak bicara. Yang pertama sambutan kepala desa. Mulai anak bicara. Di situ ada mengatakan, hadirin, selanjutnya sambutan kepala desa silakan. Enak nggak bisa kayak gitu, brother? Ini yang pernah ikutan segmen, anak pernah mengkip kalimat ini, pernah mengkip cerita ini. Dan ini bagi yang baru, keep cerita ini baik-baik. Anak start from zero, and zero. Kepala desa orang Batak, dia menghampiri anak ke belakang panggung, dia pegang pundak anak sambil mengatakan, hei bocah cilik, gak enak kali kau panggil aku. Betul kan? Anak storytelling dulu di depan antum nih. Biar antum bisa meng-capture ini materi anak. Yang sudah ikutan, yuk capture kembali, recharge kembali otak kanan kiri antum, buka mesin kecerdasan otak antum, save di folder baru antum. Bahwa anak start from zero. Itu kalimat kepala desa masih ada ingat sampai hari ini. Gak enak kali kau panggil aku. Nangis anak. Anak pegang itu kertas 15 lembar bolak-balik. Ada cari, mana bapak ibu? Dia udah menzolimi anaknya malam ini. Anak cari. Ibu bapak ada lagi menikmati kopi panas dia. Sakit hati anak berada. Anak lempar itu kertas 15 lembar bolak-balik. Anak marahin ibu anak. Bu, ini gara-gara ibu. Pak, ini gara-gara bapak, Pak. Udah tahu anakmu ini jangan tampil depan orang, ini yang terjadi. Anak marahin ibu. Anak lempar itu kertas 15 lembar bolak-balik yang dibuat oleh ibu selama 1 minggu. Atau bisa bayangkan gak ada cerita ini ibu bapak anak hadir, pasti ibu menangis. Antum bisa ngerasain ya kan? Antum tampil ketika sudah jadi alumni Gontor. Antum ngomong di situ ada orang tua. Pasti dia akan mengatakan aku bangga punya keluarga aku. Dan di situ anak lempar 15 lembar itu kertas yang sudah dibikin karena impian ibu 30 tahun yang lalu sudah lama. Ibu tak marah kawan, ibu mengatakan, nah ibu ikhlas. Ibu ikhlas. Kau teriak-teriak hari ini. Ibu ikhlas kan? Ini ibu bikin biar kau bisa tampil. Nanti kau masuk pesantren biar kau bisa tampil di depan banyak orang. Serius. Belum anak banget kan? Wow, itu pelukan masih anak rasakan 30 tahun yang lalu sampai hari ini. Ketika masuk ke bumi Darussalam tadi malam, ada telepon ibu, Bu, saya masuk lagi ke Gontor. Ibu anak mengatakan apa tadi pagi? Bukankah ibu pernah mengatakan di gerbang Darussalam Gontor di gang biasa kan? Nah, kamu yang betah di pondok ini ada, kau nanti bisa tampil depan banyak orang. Anak bisa sampai hari ini berawal dari air yang pernah anak rasakan di bumi Darussalam Gontor ini people. Tak ada perbedaan. Gontor 1 ke antum, Gontor 2 ke antum. Kita sama-sama satu ibu kandung people. Kita sama-sama terbuai dalam buayan himna pondok ini kawan. Bukankah ini antum rindukan nanti di luar? Kita pernah merasakan satu frekuensi yang sama, satu ibu kandung, air yang kita rasa, udara yang kita hirup, dan tanah yang kita injak. Ini gambar anak bawa kemana-mana anak-anakku yang baik.
Sampai di Sulawesi Selatan, di Makassar, 80% yang hadir adalah Katolik dan Protestan. Mereka mengatakan, Pak Chandra, setiap kau datang ke Sulawesi Selatan, pasti kami hadir melihat kau, Pak Evi. Tapi ketika kau tayangkan ini video, damai kali tempat itu, Pak Chandra. Ketika kau playkan ini musik, Pak Evi, tentram hati kami, Pak Evi. Mereka bukan alumni pondok, mereka kan muslim. Sehari, 2 hari, anak pernah duduk kayak antum, menggunakan kostum hitam dan putihnya. Pernah duduk mendengarkan seorang berbicara di aula BBPM. Anak pernah merasakan atmosfer kayak antum. Sebulan, setahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun, sampai ke Syukri Zarkasi Allah Yaram di rumah barat, beliau mengatakan, Chandra, Bismillah, 7 kali kau menghadap kepada saya, izin kau pulang ke rumahmu. 2007 itulah adalah tahun emas bagi anak. Kiai Syukri dia memegang pundak anak. Bismillah, alim soleh, Allah Yaram, alim soleh, alim soleh Chandra. Ketika kau nanti keluar kau jadi MC, jadilah kau menjadi MC yang alim dan soleh. Ketika kau nanti jadi seorang pembicara yang alim dan soleh. Ada hanya bisa megang batu di sangnya, kawan. Anda hanya bisa megang batu lisannya tadi pagi. Dan tangan beliau masih ingat memegang pundak di pintu rumah barat. Nanti kalau kau bisa jadi MC yang alim dan soleh. Kalau kau jadi guru-guru yang alim dan soleh. Dan kalau kau jadi pembicara, jadilah pembicara yang alim dan soleh. Kalimat ini anak transferkan kepada antum anak-anakku JMK Godal 1 dan 2. Pembicara yang alim udah banyak di negeri. MC yang profesional udah banyak di negeri. Tapi pembicara yang soleh, MC yang soleh, itu yang dirindukan. Keluar dari kalimatnya qaulan layyinan, kata-kata yang lembut. Keluar dari lisan antum, skill komunikasi yang indah adalah qaulan tsaqilan. Berbobot kata-katanya. Wa qaulan karima, kata-kata yang mulia. Antum masuk ke gerbang JMK, antum masuk ke gerbang MC, keep on your mind. Qaulan layyinan, qaulan tsaqilan, wa qaulan karima. Dan terakhir, qaulan baligho, sampai ke audiensnya. Maka dari itu selami dan selama ini dengan kafah, sampai antum merasakan energi itu adalah sang kiai, maka antum akan indah hidupmu, kawan. Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD yang dulunya nggak bisa ngomong apa-apa? Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD yang dulunya dia tampil dibully oleh ribuan orang di depan panggung kecil? 2008 disaksikan oleh Allah Yaram Kiai Syukri Zarkasi. Anak tampil di sini. Kalau antum tanya, dari mana awalnya Ustaz? Gontor lah. Bersyukur antum di sini. Dan ikuti iramanya setiap detik, setiap menit, setiap jam, sampai antum dapatkan feel-nya. Antum tanya lagi, Ustaz, awal-awal MC di sana kayak gimana? Itu kan pertanyaan antum. Oh, dahsyat. Moderator antum tanya tadi di awal, Ustaz, MC waktu di MC di luar kayak gimana? Oke, ini praktekkan. Dan sekarang MC Tora yang teriak itu adalah anak Lombok Timur, menjadi MC bersama siapa? Bersama Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Daber itu
Voice over dan anak Lombok Timur, pesantren, dia jadi voice over. Di mana? Di Hazanah bersama kami. Jadi public speaking luas, kawan. Ada yang bertanya lagi, Pak Evi, itu ngomong kayak gitu sehari-hari ngomong kayak gitu lagi? Enggak lah. Masuk Indomaret gak mungkin kayak gitu, Pak. Aku ingin beli odol. Odol, pasta gigi gontor apa? Anda baru lihat tuh. Apa? Pasta gigi Iza. Anak yang beli pasta gigi Iza. Itu kasir pasti ketakutan, Pak. Tolong cepat kembalian. Kalau tidak akan terjadi pertumpahan darah di tempat ini. Tepuk tangan untuk Smart Motivation, Speak with Power. Saatnya show your act, show your talent. Ana minta 2 MC Club dari Gontor 1 dan 2 JMK dari Gontor 2. Ana tunggu hitungan 10 mundur, maju ke depan. Saya minta moderator, silakan stand by. Baik teman-teman yang ingin bertanya, dari JMK dan MCC 1 orang MCC. Untuk praktek, Kak. Untuk praktek silakan maju ke depan. Ini adalah suatu hal yang mahal tentunya bagi kita. Bisa berjumpa dengan Ustaz Happy Jarrah Info. Silakan maju teman-teman. Oh, sangat banyak sekali, Sir. Ada? Oke, 2 orang dari Gontor 1, 2 orang dari Gontor 2. Baik, 2 orang dari Gontor 1 dan 2 orang dari Gontor 2. Dua orang, 4 orang. 2 orang. 1 orang, 2 orang dari MCC, Gontor 1 dan 1, 2, 3, Gontor 2 mana? Angkat tangannya, 2 orang. Oke. 1, 2, move ke sini. Yang Gontor 1 move ke sini, Kak. Siapa ya? Saya minta mikrofon pertama, dia yang bicara. Di sini Kak center, lihat ke kamera. Di sini saya lihat kamera. Kameranya di sana, bukan saya. Lihat ke depan, angkat mikrofonnya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. 3, 2, silakan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Itu nama saya, kawan. Antum tanya, Ustadz, kok bisa kayak gitu Pak Happy? That hypno. Sorotan mata bisa mempengaruhi mesin kecerdasan otak seorang. You adalah orang ke-215 setelah Makassar yang namanya sama dengan Anda. Antum pakai nama antum. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Ingat brother, itu nama Anda. Lihat ke depan, standby. Lihat kamera. 3, 2, silakan. Assalamualaikum, saya Rizal Tulis dari Tegal. Saya panggil siapa? Lihat ke kamera saya. Saya lihat ke sana saya. Saya panggil siapa? Rizal. Oke, dari mana nak? Dari Tegal. Kelas berapa? Kelas 6. Dan you punya wali kelas namanya siapa? Ustaz Rizwan. Dan saatnya antum bicara. Materi hari ini judulnya apa? Speak with power. Bersama pembicara namanya siapa? Allahu Akbar. Jangan sampai kau lupa nama aku, kawan. Buat ke depan lagi, angkat mikrofonnya. Closing, brother. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Rizal Tulis. Sampai jumpa. Yuk katakan, pembicara berikutnya adalah. Pembicara berikutnya adalah. Sebutkan kakak kita yang dari Gontor 2 ini. Pembicara kita selanjutnya adalah Afandi. Yuk katakan, sebentar jangan dulu kasih mikrofon. Urusan kita belum selesai. Lihat ke depan. Mempersilahkan itu dengan elegan. Tak ada lagi yang bicara. Waktu dan tempat kami persilahkan. Jangan salahkan Pak Kiai gak maju ke depan gara-gara antum mengatakan waktu dan tempat kami persilahkan. Nanti yang akan maju ke depan adalah waktu dan tempat bareng-bareng ke Jepang. Antum mempersilahkan waktu dan tempat kami persilahkan. Kenapa nggak sekalian ada buntak meja dan buah-buahan? Jadi antum katakan dengan segala hormat kami persilahkan. Katakan dengan segala hormat kami persilahkan. Pembicara selanjutnya adalah Afandi. Waktu dan tempat.
Pembicara selanjutnya adalah Afandi. Dengan segala hormat kami persilahkan. Kasihkan mikrofonnya ke Afan. Oke, silakan standby dan angkat mikrofonnya. Perkenalkan nama dan dari mana. Tangan kirinya ada di bawah. Oke, silakan. 3, 2, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tangan kirinya ada di bawah. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Afandi. Tanpa harus menggunakan perkenalkan, antum coba katakan Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Afandi Chandra dari Sulawesi Selatan. Siapa namanya? Nama saya Afandi Chandra. Ustaz Faris. Kayaknya urusan nama antum. Namanya sama dengan anak Ustaz. Jangan-jangan kamu Chandra juga. Namamu siapa? Afandi Chandra. Alfadi Chandra. Anak panggil siapa? Terserah. Anak panggil Al, ya. Biar kamu Al dulu. Silakan dibaca. Jika kita bisa komunikasikan ide, Tenang Kak, komunikasikan. Berarti ya, banyak yang terkecoh membaca narasi ini, brother. Hati-hati, 3, 2, silakan. jika kita bisa komunikasikan ide dalam 8 kata, lantas buat apa kita mengkomunikasikannya dalam 20 kata? Tenang. Lantas buat apa? Ulangi. Lantas buat apa kita mengkomunikasikannya dalam 20 kata? Ulangi dari awal. Jika kita bisa komunikasikan ide dalam 8 kata, lantas buat apa kita mengkomunikasikannya dalam 20 kata? Antum MC apa JMK? Dua-duanya. Oh. Ini suaranya itu mikrofonis banget loh Kak. Di suara kayak dia itu, kok bilang deh, TV One memang beda. Nanti suara itu talented banget gitu, microphone's voice banget. Kamu jangan kemana-mana, harus jadi MC yang powerful di Gontor 2, oke? Kasih panggung Ustadz untuk dia biar jam panggungnya lebih banyak lagi. Katakan pembicara berikutnya adalah, Pembicara selanjutnya adalah sebutkan kawan antum. Rosi. Waktu dan tempat. Aku bilang, wah. Antum kenapa itu? That hypno. Kalau dia fokus, nggak bakal terhipno. Kak Alfandi, jangan lagi kau menggunakan waktu dan tempat kami persilahkan. Antum katakan dengan segala hormat kami persilahkan. Untuk pembicara selanjutnya adalah Rosi. Dengan segala hormat kami lakukan. Silakan kasihkan mikrofonnya dan silakan standby. Silakan. Lihat ke depan dan perkenalkan nama dan dari mana. Silakan. Assalamualaikum, saya Wisputra dari Samarinda. Dan silakan dibaca narasi ini, Ibu. Show your talent. Oh, apa Kak? Ulangi. Kayaknya nggak gitu-gitu banget bacanya. Ulangi. Show your talent. Show your talent. Show your talent. Berikutnya. Show your talent now. Dan tangan kirimu ada di bawah. Oke. Berikutnya. Kuasai panggungmu sekarang. Jadi kayak gitu suara lu. Anak tanggung jawab ini. Jangan sampai keluar ruangan ngomong jadi kayak gitu. Tapi cocok dia dabar banget suara ini. Oke Kak? Dan saatnya antum baca narasi ini dengan baik. Siap gak ya? Dan 3 kawan kita dengan 1 orang ini, silakan standby di tengah. Nah. 1, 2, 3, 4, silakan di tengah. You move ke sini. Nah. Antum lihat ke depan. Latih auditori antum, cukup mendengarkan dari dia bicara, dan bicaranya itu nice Kak ya, tidak menggunakan deep voice, menggunakan suara yang natural. Oke, kita mulai dari sekarang. Praktekkan apa yang dia katakan. Siap ya Naya? 1, 2, 3, 4, praktekkan apa yang dia katakan. Kita mulai dari sekarang. Silakan Kak, dimulai dari sekarang. Silakan. Hindari saat bicara. Oke, nice voice. Yang pertama, ini dia. Menyimpan tangan di saku. Lakukan kawan, menyimpan tangan di saku seperti apa? Lihat kamera dan tangannya simpan dalam saku. Bukunya disimpan.
Hey MCC JMK, tak ada lagi generasi MCC JMK. Antum diminta ustadz presentasi, antum diminta tampil di depan, antum menyimpan tangan di saku sambil bicara. Ingat brother, antum tampil menyimpan tangan di saku menunjukkan arogan seorang pembicara. Sekeren-keren antum bicara, tapi kalau tangan antum di dalam seperti ini, tak elok dipandang. Oke, siap kan? Berikutnya, silakan. Ini dia Bibo. Lengan disedekapkan. Lengan disedekapkan. Kayak gimana? Ada yang bisa bantu lengan sedekap kayak gimana kan? Oke, like that. Tak ada lagi pengurus organisasi kah antum? Antum MC kah? Antum JM kah? Antum ceramah? Tapi tangan antum seperti ini. Oke, jangan lakukan ketika antum tampil di depan publik atau bicara depan ustadz dan tangan antum disedekapkan. Arogan seorang pembicara. And then, silakan kan? Tangan ditangkupkan di belakang punggung. Angkat vokalmu, suaramu low. Tangan ditangkupkan di belakang punggung. Tangan ditangkupkan di belakang punggung. Kayak gimana nah? Good. Antum lihat, tak ada lagi generasi pembicara, MCK antum, JMK, apalagi yang akan ikut ana nanti malam dan besok siang. Antum tampil, tidak ada lagi yang masih menyimpan tangan di saku, tangan disimpan di belakang punggung seperti itu people, tak elok dipandang. Oke. And then, ini dia people. Memainkan tangan tidak oleh. Antum ingin menjadi marketing, antum ingin menjadi orang yang ketika khutbahnya itu mengesankan, antum ingin tampil MC yang powerful dan mengesankan, ingatkah, antum jangan sekali-kali memainkan tangan tidak wajar. Paham tuh? Dan ini yang terakhir. Silakan ya. No graphic, no. Ulangi ya. No graphic, no. Dibacanya graphic kah? No graphic, no. Standby. Antum lihat ke sini nak, yang 4 orang. Banyak yang gagal di segmen ini. No graphic now. Graphic itu seperti ini, brother. Antum tampil, lengan bisa disedekapkan. Itu bisa antum hindari. Antum tampil, tangan tidak disimpan di belakang punggung. Bisa antum hindari. Tapi graphic, itu yang perlu belajar. Apa itu graphic? Seperti ini, kawan. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita belajar tentang tolong nanti habis Jumatan semuanya harus apakah antum semuanya ingat ya, review kembali YJM MCC yang pernah ikutan segmen anak. Itu namanya grafik. Namanya apa? Mulai hari ini no grafik saat bicara. Tepuk tangan untuk yang sudah perform hari ini. Ana minta ada sekian sertifikat hari ini. Ini yang kami berikan kepada para talent hari ini. Ketua panitia acara hari ini bisa standby di depan. Ini Ustaz bisa di ini kan? Ketua panitia. Silakan. Aina Rois, Fadl Ustaz. Dan satu lagi adalah perwakilan Ustaz dari Gontor 2. Mohon untuk menuju ke depan, satu frame bersama kita. Masih ada waktu kah? Sampai jam berapa? Oke. Silakan. Mana Ustaz? Mohon untuk standby ke depan. Ketua panitia juga standby ke depan. Antum melihat ke depan kah? Mikrofonnya disimpan dulu. Moderator, prioritaskan. Mohon kesediaan, monggo. Fadl. Ustaz Nadine berikan sertifikat buat para talent. Kami tidak melihat hasil bicaranya, tapi performnya dia maju ke depan, itu merupakan power bagi para talent hari ini. Untuk Guntur 1 silakan. Silakan, Ustaz. Fadl. Kita maju ke depan. Kami mengucapkan terima kasih untuk panitia yang sudah sinergi dalam segmen acara Smart Motivation dan Public Speaking Training hari ini. Ini adalah para talent The Power of Body Language, kekuatan bahasa tubuh saat bicara. And then,
Oke. Dan terakhir adalah dari Gontor 2. Silakan Ustaz Faris. Dikit baik-baik, ini sertifikat dari kertas sangat sederhana, tapi ternyata banyak yang pengen banget masuk ke ballroom hanya untuk mendapatkan sertifikat ini. Mereka harus antri di luar per batch per kelompok. Syaratnya hanya untuk mendapatkan uang sertifikat kertas sederhana di kampus Universitas Indonesia. Dan saatnya hari ini standby kembali. Tepuk tangan buat teman-teman yang sudah hadir ya. Oke, kami persilakan untuk kembali ke tempatnya. Terima kasih Ustaz, silakan kembali ke tempat. Dan kita mulai kembali ke segmen berikutnya sebelum kami tutup di jam 16.00 hari ini. Bagus kembali, silakan duduk dengan tegak. 3, 2, cukup dah. Tanpa antum catat, tanpa antum tulis, antum sudah mengcapture. Oh iya, berarti kalau bicara itu banyak yang gagal karena dia melanggar bahasa tubuhnya. Dia keren tampilnya, tangannya kemana-mana. Dia keren tampilnya tapi banyak grafik saat bicara. Karena apa? Setiap karakter pembicara itu unik dan tidak mungkin sama. Siapa yang setuju dengan kalimat ini? Angkat tangan kanan. Turunkan tangannya. 5 orang yang tampil ke depan, karakter vokalnya variatif. Karakter pembicara variatif. Karena setiap kita yang duduk ratusan orang ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Ada mazaya wa nukson. MC ada mazaya wa nukson. JMK ada mazaya wa nukson. Ada juga yang hari-hari ini JMK-nya keren, MC-nya juga keren. Dua-duanya dapat dia. Kenapa bicara kelebihan kekurangan? Tunggu lihat hari ini. Ana dan panitia ngasih kejutan ya buat 300 orang lebih hari ini. Nanti setelah keluar ruangan ini, Ana dan tim akan memberikan hadiah untuk semua yang hadir hari ini. Tolong antri nanti di depan gedung Al-Azhar sana dan mohon untuk tertib. Hadiahnya sudah kita siapkan, antum jaga baik-baik hadiah ini. Apapun wujudnya hadiah ini tolong terima dengan ikhlas dan lapang dada. Dan hadiah ini kami berikan untuk antum yang hadir hari ini. Ini hadiahnya. Pasti antum akan bilang, Pak Happy Chandra, apapun hadiah yang kau kasih, pasti kami akan terima. Walaupun itu mobil cuma 2 saja rodanya, tetap kami terima Pak Happy. Kami akan jaga ini baik-baik. Mobil ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihannya apa? Terlalu pede. Kekurangannya apa? Udah jelas banyak kurangnya. Tapi antum mengatakan Pak Happy, tetap ini adalah anugerah dari Allah. Karakter vokal, bahasa tubuh, cara bicara adalah Allah yang menggerakkan. La yatakallamuna illa man adzina lahur. Bukankah itu yang tercantum dalam bait-bait Quran? Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insana 'allamahul bayan. Dialah Allah yang mengajarnya al-bayan. Mahir dalam bicara. Apapun kekuranganmu, apapun kelebihanmu, keep wahai JMK dan MCC. Itu anugerah dari Rabb Azza wa Jalla. Gara-gara satu slide ini, akhirnya muncullah ada gambar bahwa setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. JMK, dia tajam pada bidangnya. Retorikanya powerful. MC tajam pada bidangnya. Sama seperti 2 benda ini. Ana munculkan tahun lalu di gedung ini. Apa itu? Gambar pertama ini. Ini gambar apa? Hei yang baru bertemu dengan anak hari ini. Hadhil Allah laha mazaya wa nuksan. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan silet adalah suaramu low 20%. Kelebihan silet adalah tajam kawan. Tapi ingat, selain kelebihannya tajam, tapi dia punya kekurangan. Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa ada di Gontor ini ada orang nongkrong depan pohon, kau tanya abang itu bang ngapain? Aku lagi menebang pohon dengan silet. Sampai tahun depan tak selesai itu urusan kawan. Itu adalah silet ini. Yang kedua, ini gambar apa nah? Kapak inilah mazaya wa nuksan. Dia punya kelebihan, punya kekurangan. Apa kelebihan kapak? 1 kali hempasan, tumbang itu pohon. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Anda belum pernah dengar santri Gontor 1, Gontor 2. Kau melanggar dan dibotak pakai kapak. Berarti, benar juga ya.
Antum yang dari saf pertama, 2 sampai belakang, duduk antum, sorotan mata antum menunjukkan karakter antum masing-masing, menunjukkan kelebihan antum dan kekurangan antum masing-masing. Akhirnya satu slide ini membawakan anak-anakmu yang ribuan orang kumpul untuk mencari talentnya masing-masing. Apa yang mereka lakukan? Ini anak rindukan dari atmosfer Gontor 1 dan Gontor 2. Hari itu di Robito, mereka mengangkat kedua tangannya dan fokus. Tangannya itu akan diuji. Dia termasuk yang fokus atau tidak. Tangannya dia diuji karena di philosophy of hand. Kekuatan tangan itu akan menunjukkan karakternya masing-masing. Hari ini, Ana rindu tangan antum people. Before I close this moment, Ana minta dalam hitungan 3 mundur. Tak perlu kau datang ke ballroom Universitas Indonesia berbayar 750.000 per 15 menit hanya untuk angkat tangan selama 2 jam. Cukup do it now here. Siap? Duduk dengan tegak. Tunjukkan titik fokus antum. 3, 2. Mulai gaya. Angkat kedua tangannya. Mulai. Ambil tim multimedia, gambarnya keren banget. Ini siap ya saya. Ketika antum angkat kedua tangan, berarti antum adalah generasi JMK MCC yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Mulai. Siap ya Naya? Ketika Anda bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Ketika Anda bilang tutup, tangan langsung tutup. Standby. Mulai. Buka. Tutup, 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 buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, 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 tutup, 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 buka, buka, tutup. Banyak di antara antum yang buka tutupnya sambil istighfar. Astagfirullah. Turunkan tangannya Biba. Habis zuhur, anak UI kumpul lagi. Apa yang mereka lakukan? Mereka melatih applause hipnotik. Ribuan orang semua menatap ke depan karena applause itu sangat penting bagi seorang JMK dan MCC. Ketika antum powerful di atas panggung, maka applause akan datang dengan sendiri tanpa antum minta. Antum mainkan mesin kecerdasan otak antum hari ini. Posisikan tangannya, mau tepuk tangan, brother. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan antum 1 kali. Selamat pagi. Selamat pagi. Antum masih ragu-ragu ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tanganmu 2 kali people. Selamat siang. Selamat pagi. Percaya atau tidak, pakar bahasa tubuh Alan Barbara dari California mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Mulai ente gak mau dikatakan gak pede kan? Selamat pagi. Selamat siang. Mati gak? Mati. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Dahsyat antum, selamat siang. Percaya atau tidak, antum aman. Karena ketika saya mengatakan selamat malam, gak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besar. Yang salah, maju ke depan. Mulai. Antum 2 jam di sini loh, nggak ada yang ngantuk loh. Selamat pagi. Enak banget jadi motivator gitu. Selamat siang. Antum masih aman karena Anda masih standby di zona tengah. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Orang Mesir mengatakan al-jawabul jama'iyah dulu ala siha. Kalau tepuk tangannya bareng udah pasti benar, brother. Sekarang sayap kanan dulu. Selamat siang. Selamat siang. Pasti antum menunggu malamnya, betul? Kita coba ya kayak. Pasti dia mengatakan, ya Allah. Tahu gitu ada duduk paling belakang, Ustadz. Antum pasti mengatakan, ya Allah, berarti ada yang bicara hari ini. Kasihkan mikrofon ke belakangnya, brother. Kalau Anda kasihkan mikrofon ke belakang, yang deg-degan adalah orang yang di belakang dia, betul? Yang di belakangnya lagi baca ayat kursi hari ini.
Kasih ke samping kananmu, kawan. Ketika dikasih ke samping kanan, itu yang di samping kiri dan yang di belakang, pasti dia mengatakan, alhamdulillah. Dan antum pasti bilang, pasti ini antara ke belakang atau ke samping. Dan ente yang bicara. Tepuk tangan buat kakak kita hari ini. Siapa ya? Standby di sini. Lihat ke depan. Angkat mikrofonnya. Siapkan. Perkenalkan nama dan dari mana. Silakan. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Brilian dari Indramayu. Ahmad Brilian. Namanya brilian, bro. Sangat brilian berarti anaknya ya. Angkat lagi mikrofonnya. Tangan kirimu ada di bawah. Lihat ke depan. Cepat ya nak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Cepat ke assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama saya Ahmad Brilian. Namanya siapa? Ahmad Brilian. Dari mana? Indramayu. Dan kamu panjang wali kelas namanya siapa? Ustaz Muhammad Abdullah. Oh, pakai Ustaz, jangan sebut langsung namanya ya. Angkat mikrofonnya dan sekarang saatnya untuk bicara. Cara megang mikrofon yang baik adalah seperti ini. Tidak seperti ini, apalagi seperti gini. Itu bahaya ya. Like this, lihat ke depan kah? Dan saatnya antum bicara kembali. Antum pernah jadi MC? Belum pernah jadi MC? MC apa? MC dangdutan apa MC nikahan? MC apa? MC Muhadharah. Saatnya antum bicara closing. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Ahmad Brilian. Sampai jumpa. Terima kasih buat Ahmad Brilian dan tepuk tangan buat Ahmad Brilian hari ini. Terima kasih, Pak. Silakan kembali ke tempat Ahmad Brilian. Dan saatnya saya kembalikan ke moderator. Ini adalah momen spekta hari ini. Hampir 2 jam Anda bicara di depan antum hari ini. Dan ternyata Abdullah Hipnotik adalah memberikan pengaruh yang luar biasa untuk kita semuanya. Boleh tepuk tangan yang gemuruh untuk kita semuanya, Bigo. Silakan. Dua jam yang sangat menggembirakan dan dengan ada serta anak yang berita yang itu kita tentu Ustaz Happy Chandra yang ini.